untuk Pak Ustadz nih. Saya penasaran nih Pak Ustadz, untuk menghindari zina, maka ada yang melakukan nikah kontrak. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Iya. Jangan ditiru loh ini Mas Sugul. Ah ya enggak lah Pak Ustadz. Saya kan public figure, harus bisa memberi contoh yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ya gimana Pak Ustadz? Maksudnya tuh ini ngomongin yang ini pertanyaan. Iya. Jadi nikah kontrak ini memang seperti nikah biasa. Seperti nikah biasa. Nah kebanyakan memang, maaf ini saya minta maaf, biasanya yang menikah ini biasanya sudah para janda. Maaf ini ya. Sehingga nikah itu menurut mereka tidak diperlukan lagi wali. Karena memang pada waktu seorang menjadi janda, si janda ini bisa memilih walinya siapa, itu bisa memilih memang seperti itu. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu adalah yang namanya nikah kontrak atau kawin kontrak atau nikah mut'ah, itu seperti itu. Di sini adalah maksudnya adalah pada waktu nanti selesai dinikah dengan kontrak waktu tertentu, mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau semalam. Di situ setelah bercerai memang diwajibkan membayar anunya, membayar aja, apa yang kontraknya dulu dikontrakin, bayarnya apa gitu loh. Iya, nilai kontraknya. Iya. Jadi kayak itu di daerah mana Pak Ustadz? Iya. Itu daerah mana Pak? Saya deket-deket sini aja. Memang itu yang menjadikan sebagian para ulama itu tidak menyetujui, tidak berpendapat istilahnya. Tapi sebagian di kalangan yang lain berpendapat karena itu merupakan keberuntungan barangkali atau kemudahan atau sesuatu yang memang itu menjadikan syahwat itu terpenuhi. Saya minta maaf nih ya, syahwat itu terpenuhi. Ya itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama, itu bisa menjadi maaf sekali. Itu akan menjadi seperti kayak prostitusi terselubung seperti itu. Jadi itu sebagian disalahgunakan. Sebenarnya memang pada waktu orang biasa normal pun kalau mamanya menikah kemudian menceraikan, sebenarnya itu memberikan haknya sebagai seorang istri, tidak ada masalah, mirip seperti itu. Cuma itu lebih dipolitisir ya. Seperti itu Mas Tukul. Makanya saya bilang jangan ikut-ikutan loh Mas Tukul. Ya. Mendingan ya kalau nikah selamanya. Iya, kalau umpama saya bilang tadi jangan ikut-ikutan itu maksudnya jangan ikut-ikutan tapi ikut beneran gitu ya. Serius banget kayaknya udah mau ngomongin apa nih Mas? Silakan. Mau apa ya? Iya enggak, tadi Mas Aji serius banget. Tadi Bella masih belum ngerti. Bella mau nanya sama Pak Ustadz. Jadi nanya. Nanyanya ke dia gitu. Terus itu jadi hukumnya tergantung niatnya berarti. Yang mana yang ditanya ini? Maksudnya kawin kontrak itu loh. Kawin kontrak. Sebenarnya kalau kita sudah melihat sebagian besar ulama itu melarang, ya sudah kita jangan lakukan seperti itu. Jadi jangan kita mencari sesuatu yang sebenarnya itu bisa menjadikan bid'ah, menjadi suatu larangan, menjadi suatu yang diharamkan. Jadi kalau menikah, benar-benar menikah itu yang dicari apa? Mamanya nomor 1 agamanya boleh, kecantikannya boleh, tapi yang agak mulai istilahnya nggak begitu bagus tuh keturunannya, maksudnya jabatan, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harta. Walaupun semuanya ini boleh, tapi intinya adalah dari semua 4 hal ini yang dinikah adalah agamanya. Karena itu yang insya Allah menjadi lekang. Ya. Kembali ke lab sebagai yang berumah tangga nih, untuk for all my guests, untuk Ella, Pepi juga. Sebagai berumah tangga, ingin merubah tangga. Kalau kalian sendiri apa nih yang kalian lakukan dalam membina sebuah hubungan yang baik di keluarga kalian masing-masing? Dari Bella dulu. Berumah tangga? Ya, ini monggo. Ya. Oh, berumah tangga ya? Karena Bella belum berumah tangga, mungkin hubungan antar keluarga kali ya. Jadi kayak
hubungan anak ke orang tua, jadi harus tetap respect, tetap hormat. Udah kayak gitu juga, entah kalau misalnya udah berkeluarga sendiri, ya tetap respect juga, tetap hormat juga sama orang tua gitu. Jadi nggak harus yang ngikut ke suami banget gitu. Oke. Respect orang tua. Kena lagi. Terima kasih. Iya, kalau berhubungan mungkin waktu pacaran atau sudah menikah, kalau saya pikir sih selalu kita harus berlandaskan sama agama juga ya. Jadi pun kalau kita pun menikah, ya kita tetap tiangnya agama, menikah karena agama lah yang membentengi kita semua. Tugas seorang istri, tugas seorang suami, bagaimana ke anak bagaimana ke orang tua, itu tetap ada tugasnya masing-masing. Dari Ginanjar dan istri nih, monggo. Bagaimana membina rumah tangga? Ya, bikin pertanyaan sendiri juga nggak apa-apa, jawab sendiri. Apa? Nanti inspiring untuk pemirsa lah. Ya pertama-tama mungkin kita bikin rumahnya ya, baru tangganya. Ini malam kayak bangun rumah malah. Berumah tangga, keluarga, suami istri. Bukan kamu bikin rumah tetanggamu, bukan. Saya harus lebih banyak mengetahui kekurangan istri saya. Dia juga harus lebih banyak mengetahui kekurangan saya. Kekurangan saya, dia tutupi. Dia pun, saya tutup. Dari Ola, Pepi, silakan. Ya, bagiku suamiku adalah imamku, Mas. Jadi ya insya Allah saya akan terus mengikuti apa yang baik buat imam. Menjadi makmum ya itu aja sih. Insya Allah semuanya harmonis. Luar biasa ini. Dari Keong Racun nih, Yohan. Kalau buat saya simpel, Mas. 1, saling menghormati. 2, saling mempercayai. Dan tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan. Dan yang paling penting lagi, paling utama, jangan mentang-mentang. Mentang-mentang saya suami, kepala rumah tangga, saya semena-mena. Tidak. Jangan mentang-mentang istri, gimana terus tidak. Pokoknya semua pada porsinya, semua pada bidangnya sesuai dengan porsi lah, jangan berlebih. Dari Pak Ustadz, monggo. Iya. Sebenarnya kalau kita seorang muslim itu Mas Pepi tadi simple tapi memang seperti itu ya. Tapi itu kan dari Mas Pepi yang relatif Mas Pepi kecenderungan emosinya tidak terlalu tinggi. Kalau seorang laki-laki itu emosinya tinggi itu susah sekali. Atau yang wanitanya tinggi itu akan susah sekali. Nah, salah satu hal yang harus kita perhitungkan karena kita ada sebagai seorang muslim, belajarlah melalui Quran. Karena di sana kita bisa belajar mengetahui kekurangan kita dan apa yang harus kita kerjakan. Dan juga dari sunnah Rasul. Karena dari sanalah kita akan mendapatkan amal soleh yang jelas. Jadi Mas Pepi tadi sekelumit yang beliau katakan sebenarnya sudah benar. Tapi kalau saya ceritakan, kalau kita belajar dalam Quran itu akan banyak. Sehingga orang lain akan melihat bahwa oh, Mas Pepi benar-benar bisa menjadi seorang imam, kepala rumah tangga, suami, orang tua yang baik, yang soleh, yang banyak sekali amal solehnya di hadapan Allah. Karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam Al-Quran itu dikerjakan terus-menerus. Seperti tadi. Jadi intinya adalah kita harus mau belajar dan belajar yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tanya pada guru-guru kita. Ya insya Allah itu akan menjembatani jawaban-jawaban dari Mbak Bella, Mas Haji, kemudian yang lain. Luar biasa. Pemirsa, ada baiknya kita calling down sejenak dengan menyaksikan penampilan dari Bella Sofi.